Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tema renungan saat ini adalah kasih yang lebih besar dari dosa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang anak lelaki diculik di London. Tahun-tahun berlalu dan ibunya terus berdoa tanpa kehilangan harapan. Suatu hari ada seorang pemuda tanggung hendak membersihkan cerobong asap di rumah yang bersebelahan dengan rumah sang ibu yang anaknya diculik. Namun ternyata ia masuk ke cerobong asap yang salah. Setelah menuruni cerobong asap, ia mendapati dirinya berada di ruang keluarga ibu yang anaknya diculik itu. Lalu ada sesuatu yang membangkitkan kembali ingatan si penyapu cerobong asap itu. Ruangan itu tampak tidak asing baginya. Saat ia berdiri di sana dan memandang ke sekitarnya, tiba-tiba sang ibu masuk ke dalam. Walaupun pemuda itu berpakaian lusuh dan diselubungi jelaga hitam, sang ibu langsung mengenalinya sebagai anaknya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Apakah sang ibu meminta anaknya mandi lebih dulu sebelum memeluknya? Tentu saja tidak. Itu adalah anaknya sendiri. Maka ia langsung menarik anak itu dan memeluknya sambil menangis karena sukacita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah Allah akan menanti sampai kita melakukan perbuatan baik atau menjadi orang baik dulu, baru Dia akan membawa kita dekat ke hatinya? Tentu tidak. Apapun kondisi kita saat ini, bahkan mungkin kita merasa bahwa diri kita sudah kotor karena dosa, dan kita merasa tidak layak lagi di hadapannya. Ketahuilah bahwa jika kita mau membuka hati untuknya, maka Allah akan masuk dalam hati kita dan akan memeluk kita, untuk kemudian Dia akan mengubah kita menjadi pribadi yang kembali berharga di matanya. Kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan akan dengan senang hati menerima kita dengan hati yang terbuka dan dengan senang hati. Janganlah takut, kasih dan pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih dan pengampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami. Saat ini kami membawa hati kami yang penuh dosa kepadamu. Ampunilah kami dan kuduskan kami kembali oleh belas kasih-Mu.
Sembunyikan kami di dalam hati-Mu dan basuhlah kami dengan darah-Mu, agar kami menjadi pulih seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan atas hadiah pengampunan-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.